Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semangat? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kelihatannya ada beberapa anak yang nggak masuk ini. Ya, saya ingin mengabsen. Yang namanya saya panggil seperti biasa, menyauti Ahmad Nur Isyah, Ahmad Arsyad, hadir, bagus. Ahmad Rashid, Aisyatun Nasi'ah, iya. Anugrah Kelana Putra, iya. Afrilia Nasiha Putri. Sebelum kita lanjut masuk ke materi pelajaran, supaya kita diberi kemudahan untuk memahami dan menjadi ilmu yang manfaat, kita awali dengan doa bersama, ya. Seperti biasa, kita awali doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bana fuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Allahumma zukna rahmah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sekarang kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari pelajaran PAI, khususnya pada bab iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum itu kita harus tahu apa tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Kalian setelah belajar tentang bab ini mampu menjelaskan pengertian iman Nabi dan Rasul. Yang kedua, mampu menyebutkan Nabi dan Rasul serta kisah perjuangannya. Ya, kemudian yang ketiga, bisa membedakan sifat Rasul dan menceritakan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, bisa mengimplementasikan, mengaktualisasikan, meniru sikap perilaku dalam meneladani sifat Rasul kaitannya dalam kehidupan nyata. Ya, tetapi sebelum itu saya kepingin tahu, masihkah kalian ingat pekan yang lalu, minggu yang lalu, materi apa yang kita pelajari? Ada yang tahu? Minggu yang lalu yang keras suaranya? Ya, kamu? Sholat jenazah. Ya, yang lain lupa apa ingat? Ingat ya, alhamdulillah, sholat jenazah ya. Maka anak-anak, pekan yang lalu yang sudah kita pelajari tentang sholat jenazah jangan sampai dilupakan. Lebih-lebih sholat jenazah adalah salah satu kewajiban yang walaupun bersifat apa? Fardu kifayah. Tidak harus semuanya melakukan. Ada salah satu yang melakukan gugur kewajiban bagi semua orang. Itu pengertian dari fardu kifayah. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Tetapi sebelum kita memahami pada tentang iman Nabi dan Rasul, Pak Safir ingin tahu, mungkin sebagian sudah banyak yang paham tentang apa itu iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, kamu? Mempercayai adanya Nabi dan Rasulullah yang mendapatkan wahyu. Betul sekali. Yang kedua, sekilas ya, sebagai pemantik, ada berapa nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Ada 25. Coba gercep ya. Salah satunya, sebutkan namanya. Nabi Adam. Ya, Nabi yang keras. Nabi Ibrahim. Nabi alhamdulillah. Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud dan lain-lain ya. Dan anak-anak sekalian, baru kita masuki pada materi yang sebenarnya ya, setelah pemantik.
Tadi ada yang kurang paham, berarti sekarang kita pahami. Tadi yang sudah paham, kita lebih mendalaminya. Ya, yang pertama anak-anak, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebelum itu anak-anak, biar tambah semangat, semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Nanti ada beberapa instruksi, kalau ada yang salah silakan maju ke depan. Ya, kalau saya bilang tik, tepuk jari. Nah, kalau saya bilang dum, tepuk paha. Ayo dong, coba, uji coba. Tik, yang kompak, tik. Jangan tepuk tangan, dum. Saya yang salah siap maju ke depan. Tik, dum. Tik, tik, dum. Dum, dum, tik, dum. Ya, alhamdulillah. Ya, duduk semua. Setelah kita sudah tambah semangat, kita mulai ke materi pelajaran. Ya, yang pertama yaitu tentang arti iman kepada Nabi dan Rasul. Apa artinya? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Maka dapat apa? Peringatan dari Allah. Allah berfirman, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang kafir itu neraka yang menyala-nyala apinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Berikutnya anak-anak, nama-nama Nabi dan Rasul yang tadi ada yang sudah lupa. Ya, mungkin ini karena ujian bagi generasi now, lebih mudah ingat sesuatu yang menyenangkan tapi lupa dengan keimanan. Ya, nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25 yang ada di Al-Quran dan Hadis. Di antaranya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dilupakan ya. Dah, berikutnya yaitu sifat wajib para Rasul. Ya, ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatona. Ya, insya Allah masih ingat semua. Kalau siddiq artinya jujur. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Keempat, tabligh artinya menyampaikan wahyu. Dan yang terakhir, fatona artinya cerdas. Maka Nabi dan Rasul nggak boleh tidak cerdas. Kemudian sifat jahit para Rasul. Sifat jahit yaitu sifat yang boleh melekat pada seorang Nabi sama dengan manusia pada umumnya. Ya, ada sifat ini. Ada makan, minum, sehat, sakit, susah, senang, sama seperti manusia pada umumnya. Ya, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Kalian harus tahu fungsinya. Kenapa sih kita sebagai Muslim harus iman kepada Nabi dan Rasul? Hikmahnya, yang pertama menambah sempurnanya iman. Yang kedua, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman, orang yang wajib ditiru. Yang ketiga, adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik ya. Yang keempat, memiliki teladan panutan dalam kehidupan, biar nggak ada ombang-ambing contoh yang kurang baik. Dan yang terakhir, lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah. Ya. Kemudian anak-anak, penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital. Ya, kalian ini sekarang masuk pada generasi yang mana? Coba lihat. Yang pertama, lahir tahun 46 sampai 90 namanya baby boomers. Yang kedua, lahir 61 sampai 80 generasi X, ya. Yang ketiga generasi Y, lahir 81 sampai 94. Ini Pak Safari lahir 78. Ya. Kemudian generasi Z lahir antara 95 sampai 2010 dia. Dan sekarang mungkin ini kalian ini ya, lahir mulai 2011 sampai sekarang, yaitu generasi Alpha. Nah, kalian masuk yang mana? Alpha ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa sesuai harapan orang tua dan guru-guru kalian. Allahumma amin. Anak-anak, kemudian meneladani sifat Rasul di era digital. Apa yang perlu kita ikuti? Karena kita generasi digital. Anak-anak, setelah kita
mempelajari bersama tentang iman Nabi dan Rasul, ya. Karena seberapa bagus pemahaman kalian harus ada evaluasi. Ya, maka ini saya edarkan LKPD lembar kerja peserta didik, ya. Nanti dikerjakan secara kelompok, tetapi dikumpulkannya satu persatu per siswa. Iya. Ya, itu dikerjakan anak-anak dengan diskusi sama teman-teman kalian. Kan ada apa? Ada soal ya. Ya, soal itu kalian kerjakan, kemudian di lembar jawaban atau buku tulis dikumpulkan per siswa. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, jangan lupa namanya ya. Namanya, kalau lupa namanya, ya bagus sekali, ya masih kosong, bagus sekali ya. Namanya jangan lupa, jangan nama julukan ya. Oh ini, ya. Ini Pak, ini apa Pak? Ya. Ini apa Pak? Ini apa? Ini 3, ini 2, ini 1 ya. Ya, ini di sini. Ada enggak? Halaman berapa? Nabi dan Rasul. Nah, cari ya. Kalau sudah dikumpulkan. Oke, anak-anak. Waktunya sudah habis. Sekarang waktunya untuk dikumpulkan. Yang sudah dapat tadi lembaran segera dikumpulkan. Dan anak-anak, setelah saya koreksi, alhamdulillah ternyata di antara sekian banyak siswa rata-rata sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Ya, dan tinggal kalian lebih mendalami, mengembangkan dari sisi tadi mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah sekarang setelah kita mendalami dengan benar tentang iman Nabi dan Rasul dan sudah saya kasih lembar kerja siswa dan hasilnya alhamdulillah rata-rata sudah paham, tinggal ini mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman. Yang keras, salah satu rukun iman. Iman yaitu ada berapa? 6. Untuk asesmen yang berikutnya, nanti ketika kalian di rumah jangan lupa buka halaman 103, itu ada ujian ulangan yang harus dikerjakan di rumah, Pilgan. Nah, 103 Pilgan dan Korean singkat. Ya. Pekan depan kita ketemu kembali dalam bab tentang munculnya tokoh ilmuwan Islam di masa Bani Abbasiyah. Apa? Munculnya tokoh ilmuwan Islam di masa Bani Abbasiyah. Saya kira cukup. Mari kita tutup dengan doa. Cukup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.